Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi kepada pembahasan kitab Ta'limul Muta'alim fasal ke-1. Kita meneruskan setelah syair. Kita langsung meneruskan pembahasan setelah syairnya Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal 'iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Setelah kita membahas kemarin, pertemuan yang kemarin kita membahas tentang akhlak. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi, ternyata akhlak-akhlak itu juga berupa sifat-sifat hati, atau juga bisa dikatakan sifat-sifat manusia. Seperti apa? Ada yang akhlak terpuji dan ada yang akhlak tercela. Nah, di sini ada beberapa sifat yang telah disebutkan oleh musannaf seperti nahwil judi, yaitu loman atau dermawan atau suka memberi. Wal bukhli, ini kebalikan dari al judi, yaitu al bukhli ini kikir atau pelit. Wal jubni wal jur'ati, penakut. Wal jur'ati, pemberani. Wat takaburi, sombong. Wat tawaddu'i, tawadhu. Wal 'iffati, wal 'iffati ini menjaga diri. Kalau wal israf ini adalah perkara-perkara yang melewati batas. Serta wat taqtiri, sangat mengirit. Nah, jadi sifat-sifat ini adalah sifat-sifat dari yang terpuji maupun yang tercela. Dan masih wawairiha, dan masih banyak yang lainnya. Dan di sini dijelaskan oleh musannaf, fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Sombong, wal kibra atau takabur, sombong, wal bukhla sangat-sangat pelit, wal jubna melewati batas, ataupun wal israf. Israf itu bisa dimaknani boros. Itu semua adalah akhlak-akhlak yang tercela. Wala yumkinu at-takharruzu anha illa bi'ilmiha. Setiap manusia tidak akan pernah bisa menjaga diri dari akhlak-akhlak atau sifat-sifat tercela ini illa bi'ilmiha, tanpa mengetahui kriteria-kriteria mana sifat yang terpuji dan mana sifat yang tercela. Wa ilma ma yudaduha fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Begitupun juga dengan sebaliknya, yaitu ada sifat yang terpuji, berarti sebaliknya itu ada sifat yang tercela. Kita juga harus mempelajarinya. Agar apa? Agar manusia tidak terjatuh dalam sifat-sifat yang tidak terpuji. Maka dari itu sifat atau akhlak itu ada dua, ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tercela. Kita memilih akhlak yang mana? Kita harus memilih akhlak yang terpuji. Wa qad sannafa as-sayyidul imam al-ajallul syahidun Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaqi. Begitupun juga dengan Syekh Sayyid Imam al-ajallul syahid Nasiruddin Abul Qasim mengarang suatu kitab akhlak, dan beliau mengatakan wa ni'ma ma sannafa, dan kitab akhlak ini adalah kitab sebaik-baik kitab, atau bisa dikatakan kitab yang baik. Wa ni'ma ma sannafa fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, dan
dan bagi semua orang muslim itu wajib menjaga akhlaknya. Akhlak yang mana? Selalu dalam sifat atau akhlak yang terpuji. Terus wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin fa fardun ala sabilil kifayati. Nah, ini kita sudah membahas tentang ilmu lagi. Adapun ilmu-ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya ilmu wajib dipelajari atau fardu ain, dan ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah itu yang bagaimana? Idza qama bihi al-ba'du fi baldatin saqata 'anil baqiyati. Ketika dalam suatu daerah tersebut sudah ada satu orang yang mempelajari ilmu, maka seluruh daerah tersebut sudah terbebas dari pembebanan wajib mempelajari ilmu. Tetapi fa'il lam yakun fil baldati man yakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'thami. Ketika dalam suatu daerah tersebut tidak ada sama sekali orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka seluruh daerah tersebut dikatakan sebagai orang yang berdosa. Maka dari itu fayajibu 'alal imami ay ya'murahum bidzalika wa yajbura ahlal baldati. Maka dari itu pemimpin daerah tersebut harus mengirimkan satu orang untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Dan jikalau dari mereka semua tidak ada yang mau untuk pergi mencari ilmu, maka wayajbura ahlal baldati, maka pemimpin tadi boleh memaksa salah satu dari rakyat atau dari penduduk tersebut untuk mencari ilmu. Faqila bi anna ilma ma yaqa'u 'ala nafsihi fi jamil ahwal bi manzilatit ta'am. Karena apa? Karena ilmu yang fardu ain, ma yaqa'u 'ala nafsihi, ilmu yang selalu kita laksanakan fi jami'il ahwal, dalam setiap keadaan, itu adalah ilmu bimanzilati ta'am, diumpamakan seperti makanan pokok, yang mana kita juga harus makan makanan pokok setiap hari. Labud dari kulli wahidin min dalika, maka dari itu wajib dari setiap orang untuk mempelajarinya. Dan adapun ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, ada beberapa ilmu yang itu kegunaannya jarang-jarang, dan ilmu tersebut bimangzilatid dawa, diumpamakan seperti obat, karena kita tidak selamanya sakit dan kita membutuhkan obat itu ketika kita hanya sakit saja, maka dikatakan seperti obat. Ada ilmu yang diibaratkan seperti makanan pokok, yang mana kita menggunakan ilmu itu setiap hari, maka kita wajib mempelajari bagi individu masing-masing. Dan juga ada ilmu yang jarang dipakai, yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, yang mana penggunaannya itu hanya pada waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti ini tadi, yang awal tadi, jika dalam suatu daerah tidak ada yang mempelajari ilmu agama, maka seluruh daerah tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang berdosa. Contohnya dalam suatu daerah tersebut tidak ada seseorang yang mengetahui tentang ilmu sholat jenazah contohnya, maka wajib bagi pemimpin daerah tersebut untuk mengirimkan satu orang dari salah satu penduduknya untuk mempelajari
ilmu tentang sholat mayit. Agar apa? Ketika nanti ada yang meninggal di daerah tersebut, ada orang yang faham. Terus di sini ada yang ketiga, yaitu wa ilman nujumi, ilmu nujum. Nah, ilmu nujum yang di sini adalah ilmu perbintangan atau ilmu astronom. Itu bimangzilatil maradi fata'allumuhu haramun. Loh, kenapa kok haram? Ilmu astronomi kenapa kok haram? Ternyata ilmu astronomi yang di sini adalah ilmu perbintangan yang dikaitkan dengan nasib manusia. Itu tidak boleh mengaitkan nasib kita dengan perbintangan. Kita hanya boleh memasrahkan diri kepada Allah, tidak boleh dengan yang lain. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkinin. Karena apa? Karena jika manusia itu menggantungkan nasib ke selain Allah, maka yadurru, sangat bahaya sekali. Malah nanti orang tersebut akan jatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yanfa'u, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena apa? Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkinin. Karena bagi manusia untuk lari dari ketetapan Allah itu sangat tidak mungkin sekali. Ghairu mumkinin, sangat tidak mungkin sekali. Maka dari itu manusia hanyalah hamba yang lemah dan wajib pasrah dan mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, fayambaghi likulli muslimin ayyashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'a'i wa tadarru'i wa qira'atil qur'ani wa shadaqati at-tafi'ati lil bala'i. Maka dari itu senantiasalah kita menggunakan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah, berdoa, mendekatkan diri dan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan sedekah. Karena apa? Di sini dikatakan sedekah itu bisa menolak bala. Wa yas'alallaha ta'ala al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dan jangan lupa mintalah pengampunan kepada Allah dan juga meminta kesehatan, sehat wal afiat fid dini fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan di akhirat. Liyasunahullahu ta'ala 'anil bala'i wal afati. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhrim al ijabah. Agar apa kita melaksanakan semua ini? Agar liyasunahullahu ta'ala 'anil bala'i, agar kita terhindar dari bala, terhindar dari wal afat, dari bahaya-bahaya di dalam dunia. Fa inna man ruziqa ad-du'a lam yuhramil al-ijabah. Dan barang siapa diberi rezeki untuk bisa berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengabaikannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika lidahmu digerakkan oleh Allah untuk berdoa, maka Allah sudah pasti akan mengabulkannya. Maka dari itu janganlah sampai kita tidak berdoa. Karena apa? Karena orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, itu adalah orang-orang yang sombong. Fa in kana al bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata walakin yuyassiruhu Allahu alaihi wa yarzuqu as-sabra bi barakatid du'ai. Adapun kita nanti mendapatkan bala, kita sudah berdoa, kita sudah sedekah, kita sudah sering berbuat baik,
dan malah selalu dalam kebaikan, tetapi Allah masih menurunkan sebuah masalah, sebuah bala kepada kita, maka kita harus mengambil sisi yang lain, yaitu kita harus berpikir karena wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a'i. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan masalah, sebenarnya kita itu diberi rezeki. Rezeki apa? Rezeki kesabaran. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihi al-qiblata. Di sini diteruskan lagi, dan mempelajari ilmu astronom, ilmu perbintangan itu boleh. Di sini contohnya seperti untuk mengetahui arah kiblat ataupun mengetahui waktu-waktu sholat, maka fayajuzu itu diperbolehkan. Adapun ketika kita mempelajari ilmu perbintangan itu untuk mengundi nasib atau berhubungan dengan nasib, menghubungkan, mengkaitkan dengan nasib, maka itu diharamkan. Selain itu maka diperbolehkan. Wa amma ta'allumu ilmu tibbi fayajuzu li'annahu sababu minal asbabi fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi. Dan kita juga dianjurkan untuk mempelajari ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Agar apa? Agar kita bisa menjaga diri kita agar tetap sehat dan bisa berdoa kepada Allah, bisa senantiasa mengabdikan diri kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi, faqad tadawan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga Nabi juga pernah berobat. Maka dari itu kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Waqad haqqi'ani Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala, Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Loh, kok ada dua? Di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, ilmu fikhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdani. Yang pertama itu ilmu fikih untuk mengetahui agama, untuk mempelajari agama agar kita mengetahui ilmu-ilmu syariat, wa ilmu tibbi, dan ilmu kesehatan lil abdani untuk menjaga diri kita. Wa ma wara'a dzalika bulghatul majlis, dan selain kedua ilmu tersebut itu dikatakan oleh Imam Syafi'i untuk pelengkap hidup. Kadar itu yang paling penting yaitu mempelajari ilmu agama dan ilmu kesehatan. Selain itu adalah ilmu-ilmu pelengkap hidup di dunia ini. Wa amma tafsirul ilm fa huwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkur. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wa amma tafsirul ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, berarti di sini kita tadi mendapatkan beberapa ilmu. Yang pertama yaitu tentang ilmu akhlak, bahwasanya manusia itu pasti mempunyai sifat yang tercela dan sifat yang terpuji. Maka anjurannya selalulah kita dalam akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Yang kedua yaitu ada ilmu yang fardhu ain, yang wajib dipelajari oleh setiap individu manusia. Contohnya seperti sholat fardu, itu harus dipelajari. Setiap individu dari manusia juga harus mempelajari, mengetahuinya, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib, dan mana yang membatalkan sholat. Adapun yang kedua yaitu ilmu yang fardhu kifayah, ilmu yang jarang digunakan, contohnya seperti sholat jenazah tadi. Dan pembahasan yang terakhir tadi yaitu tentang perumpamaan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kalau ilmu yang fardhu kifayah tadi yang wajib dipelajari manusia
per individu manusia tadi itu adalah diumpamakan seperti makanan pokok. Kalaupun ilmu yang fardhu kifayah itu tadi diumpamakan seperti obat. Dan yang terakhir tadi ada ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Kita boleh mempelajarinya, tetapi jika kita mempelajarinya itu hanya untuk mengundi nasib, maka itu diharamkan. Jika tidak untuk mengundi nasib, maka itu diperbolehkan. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan pasti banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.